Shalom umat Tuhan, hari ini kita mengucap syukur kita sudah sampai di akhir dari 1 Samuel. Dan besok kita akan masuk ke 2 Samuel, merupakan kelanjutan dari tentu saja dari pertama Samuel. Dan di bagian terakhir ini secara khusus kita akan melihat pasal yang terakhir adalah pasal kematian dari Saul. Dan mari kita mulai dari pasal 28. Dan pasal 28 ini berbicara tentang Saul juga, tetapi pada saat Saul di Endor. Dan dikatakan di ayat yang pertama, pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Saul kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akis berkata kepada Daud, "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." Dan itulah yang terjadi hubungan antara Daud dengan Akis. Dan kita tahu kemarin kita berbicara bahwa Daud akhirnya pergi mengungsi ke daerah Filistin, dan dia kemudian berbicara kepada Akis, raja Filistin itu. Dan sesuatu yang agak sulit untuk kita pikirkan, tetapi ini terjadi karena Filistin akan melawan bangsa Israel dan Daud diajak untuk bergabung bersama-sama. Dan kita melihat pada saat itu Samuel sudah mati, dikatakan. Lalu sekarang Filistin bergerak untuk menyerang orang Israel, dan mereka akhirnya mulai berkemah. Mereka berkemah di Sunem, dan Israel menanggapi, dan mereka berkemah di Gilboa. Dan Saul pada saat melihat orang Filistin, dia menjadi sangat takut. Di situ dikatakan dia gemetar, dan kita tahu dia sudah tidak ada tempat lagi untuk dia bertanya, tidak ada Samuel lagi, dan dia mencoba untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-6 bahwa Tuhan tidak menjawab dia, tidak menjawab baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Tidak ada yang dapat berbicara kepadanya. Dan itu menjadi ketakutan bagi Saul. Itulah sebabnya dia mencoba untuk mencari pertolongan apapun, dan dia menyuruh pegawai-pegawainya untuk menemukan perempuan pemanggil arwah. Dan pada saat itu sebenarnya dia sudah melarang semua hal-hal seperti itu, petenung dan sebagainya. Tetapi akhirnya dia mencoba untuk mencari, dan mereka menemukan ada di Endor ada seorang wanita. Ayat 14 sampai 19 ini menjadi satu diskusi panjang teologi ya, tentang bagaimana pemanggil arwah akhirnya mendatangkan Samuel. Dan dalam peristiwa ini kita melihat juga bahwa di dalam percakapan dibilang Samuel di situ bahwa dia mengulang kembali apa yang sudah dilakukan Allah, bahwa roh Allah telah undur daripadanya, dan bahkan berbicara sesuatu yang sangat keras bagi Saul, sehingga membuat dia sesudah mendengarkan itu, dia menjadi rebah, dia menjadi kaget, dan jadi lemas, tidak berdaya. Ayat yang ke-19 dikatakan juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku, juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Itu bahasanya, itu berarti bersama-sama dengan Samuel, itu berarti dia juga akan mati. Dan kita maju ke pasal yang ke-29, bahwa Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin, karena pada saat raja-raja itu mengadakan, mereka meneliti, melihat, berjalan di antara pasukan-pasukan dari Filistin, dan dia mendapati ada orang Ibrani di situ, yaitu orang-orangnya Daud. Lalu mereka keberatan dan berbicara kepada Akis, dan akhirnya setelah pembicaraan mereka, Daud dan rombongannya disuruh pulang kembali. Dan pada pasal berikutnya, pasal 30, Daud dan rombongannya harus kembali ke Siklak. Dan mengagetkan, pada saat mereka sudah mendekati Siklak, mereka melihat bahwa Siklak sudah terbakar. Rupanya Siklak sudah diserbu oleh orang Amalek, dan mereka menawan semua perempuan, anak-anak, dan orang dewasa, dikatakan tua dan muda,
lalu mereka juga menjara dan membakar habis Siklak. Dan akhirnya kita dilihat di situ hal yang sangat menyentuh, yaitu di ayat 4 dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan ini sesuatu ya, mereka menangis sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Jadi mereka menangis habis-habisan. Dan kita melihat ya, ada yang saya garis bawahi di situ, beban seorang pemimpin. Walaupun mereka mengalami hal yang sama, kesusahan yang sama, penderitaan yang sama, kehilangan yang sama, tetapi porsi yang ditanggung oleh pemimpin itu 2 kali lebih, atau bahkan bisa lebih dari apa yang ditanggung oleh rakyatnya. Kita melihat di yang kelima, ayat yang kelima, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Padahal mereka sama-sama mengalami hal yang sama, kesusahan yang sama. Tetapi pemimpin selalu menerima apapun yang tidak baik yang dialami oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dan dikatakan di bagian berikutnya, di ayat yang kelima tadi, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi ini yang paling utama, saudara, kita melihat, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan ini harus kita teladani dalam kehidupan kita, bahwa kesusahan, kesulitan, penderitaan, masalah dan sebagainya boleh menekan kita. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita mungkin yang kita harapkan justru sebaliknya akan menyerang kita. Tetapi kalau kita masih sadar kita punya Tuhan, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kuatkan iman kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Dan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-8, dikatakan ini yang penting. Tetap pertama tadi dia menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, ini dia bertanya kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu Daud bersama-sama dengan 600 orangnya, mereka mengejar, walaupun akhirnya sebelum mereka menyeberang sungai, ada 200 orang kelelahan dan mereka harus tinggal di sana. Dan akhirnya dengan 400 orang yang pergi bersama-sama dengan Daud, mereka berhasil mengalahkan gerombolan orang Amalek itu. Lalu kemudian mereka mengambil balik tawanan, melepaskan mereka. Dan kemudian bukan cuma itu, mereka juga menjara perkemahan Amalek. Dan hal yang luar biasa, kalau Tuhan menyertai, kita pasti akan melihat kemenangan. Walaupun perjalanannya sulit, yang kelihatannya beban itu berat, tetapi kalau bersama-sama dengan Tuhan, pada akhirnya akan ada kemenangan. Dan pada saat mereka sudah berkumpul, sudah balik dan ketemu dengan 200 yang tertinggal itu, kita melihat, saudara, bahwa di dalam bahkan di dalam kelompoknya Daud pun ada orang-orang yang disebut, yang kita sudah sebut beberapa kali ya di waktu-waktu yang lalu, yaitu orang-orang dursila. Orang-orang dursila berarti orang-orang yang jahat, yang ya, coba kita melihat ayat 22, dikatakan, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang bersila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud, katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya, itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Jadi orang-orang dursila, orang-orang yang jahat itu cenderungnya adalah mementingkan diri mereka sendiri, yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Tetapi kita melihat hati dari Daud yang begitu penuh belas kasihan, dan dia juga sangat peduli dengan sesama. Ayat 23 dikatakan, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Ayat 24, siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat
Barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Mau luar biasa seorang pemimpin yang adil, dan dia juga memperhatikan keperluan orang yang lain dan tidak ingin mengorbankan seseorang pun. Dan akhirnya bukan cuma mereka yang 200 pun yang tidak ikut bersama-sama berperang, mereka mendapatkan bagian mereka, tetapi juga dikatakan di ayat-ayat yang berikutnya bahwa Daud juga membagi-bagikan kepada tua-tua orang-orang Israel yang lain, tua-tua Yehuda dan juga teman-teman yang lain. Dan kalau saudara membaca di situ di ayat-ayat terakhir, itu diberikan daftar orang-orang yang dibantu dan diberikan berbagai jarahan-jarahan yang mereka dapatkan pada saat mereka menang menghadapi orang Amalek itu. Dan dia memberikan, suruh mengantar persembahan-persembahan itu dengan satu pesan. Kata-kata dari Daud adalah, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Wah, luar biasa kata-katanya. Dan sekarang kita masuk ke pasal yang terakhir dari kitab 1 Samuel, yaitu pasal 31, dan berbicara tentang kematian Saul. Dan ayat yang pertama saya bacakan buat saudara, buat kita semua. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Dan yang sangat menyusahkan adalah di ayat yang kedua, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Dan akhirnya dia tidak berdaya, Saul tidak berdaya lagi, dan akhirnya dia merebahkan diri sendiri di atas pedang sehingga dia tewas. Dan dikatakan di ayat yang ke-6, jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Dan itulah akhir hidup dari Saul. Nah, kalau kita melihat orang Israel dalam peperangan dan segala yang mereka lewati, sebenarnya tidak jauh beda dengan kita. Kita sama-sama dalam satu peperangan. Tapi bedanya adalah Israel yang kita baca di perjanjian lama ini adalah peperangan fisik. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita, Efesus dikatakan bahwa 6 ayat 10, bahwa kita juga dalam peperangan, tapi peperangan kita adalah peperangan rohani. Dan saya percaya sebagaimana orang Israel, Tuhan berharap dan Tuhan sudah menentukan mereka menjadi pemenang, kecuali mereka melakukan kesalahan seperti Saul. Dia melakukan kesalahan tetapi tidak bertobat, tidak melepaskan kesombongan dirinya, dan dia tetap melakukan apapun menjadi ambisi pribadinya dia untuk terus melakukan apa yang dia mau, itu yang terjadi. Dan akhirnya dia mengalami kekalahan. Tetapi bagi orang yang walaupun kita melihat bahwa tidak semua sempurna, tapi pada saat bersalah mereka mengakuinya dan berubah dan bertobat. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan kita juga, Tuhan sudah menentukan kita menjadi pemenang-pemenang, karena Kristus sudah menang bagi kita. Dan kita mewarisi kemenangan, mewarisi kuasa, dan mewarisi apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yaitu ketahanan, sehingga kita mencapai kemenangan pada akhirnya. Tetap semangat saudara, Tuhan Yesus memberkati.